Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, tetapi hari ini itu terkait dengan UAS. Nah, ada beberapa soal UAS ya yang akan saya bahas. Mungkin ini sedikit familiar ya dengan teman-teman. Ini tahun lalu ya. Ini tahun lalu, UAS tahun lalu D3 ya. Ini UAS tahun lalu D3, kemudian ya akan saya bahas ya. Ini kebalik kayaknya ya. Ini nomor 3, ini nomor 2. Oke. Nah, jadi materi-materi yang kita pelajari kemarin kan ya, kita harus ingat ya, saya reminder lagi ya. Materi-materi yang kita pelajari ya, sinilah ya. Hmm, kita reminder lagi materi-materi yang kita pelajari, yaitu dari materi yang dipelajari ya, materi UAS ya, materi UAS secara garis besar ya, kalian harus tahu. Yang pertama itu adalah dummy, regresi dummy, ya, regresi dummy. Yang kita pelajari ya. Kemudian selain dummy ada regresi eh sebentar ya. Ada regresi polinom, tapi yang ordo 2 aja ya. Nah, ordo 2 itu gimana, Kak? Ordo 2 itu ya modelnya itu adalah Y sama dengan E. Ya, sama dengan alfa 0 plus alfa 1 X1 plus alfa 2 X2 tapi kuadrat. Yang kuadrat tuh ininya ya, X-nya plus error. Nah, ini model ordo 2, polinom ordo 2. Setelah itu kita belajar terkait asumsi, bukan, pemilihan model terbaik dulu nggak ya? Hmm, ya, pemilihan model terbaik dulu ya. Pemilihan model terbaik ya, model terbaik ya. Di mana di sini kan ada beberapa step ya. Yang traditional approach ini ya. Jadi pemilihan model terbaik itu ada yang traditional approach, di mana contohnya kan forward selection ya kan, forward, aduh jelek ya, apa ya, forward selection, kemudian ada backward, ya ada forward, ada backward. Kalau forward berarti masukinnya satu-satu ya dari depan gitu, jadi satu-satu. Nah, tapi kalau stepwise, ini suara saya kedengeran kan? Ini saya bicaranya agak 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 pelan soalnya. Kalau backward berarti modelnya full. Jadi seleksinya satu-satu. Misalkan kalian punya 3X, ya masukin semuanya 3X dulu dalam satu model, baru seleksi satu-satu. Sedangkan kalau forward, kalau kalian punya 3X, 3 variabel bebas, maka kalian harus memasukkannya satu-satu gitu. Jadi menseleksinya satu-satu. X1 dulu masuk, kemudian baru X2, baru X3. Itu bedanya. Nah, kemudian ada yang namanya stepwise. Kalau stepwise ini, ya, kalau stepwise
Kalau stepwise, dia prinsipnya adalah sama seperti forward, tetapi dia bisa menseleksi variabel yang udah masuk gitu ya. Jadi variabel yang awalnya masuk, misalkan eh, ini misalkan y sama dengan alfa 0 x 1. Berarti kan x 1 ini udah masuk ke dalam model. Nah, kemudian kita ingin memasukkan x 2 ke dalam model. Terus kita buatlah modelnya seperti ini. Alfa 1 x 1 plus alfa 2 x 2. Nah, setelah diuji, ternyata x 1 ini itu tidak signifikan terhadap y ketika ada x 2 di dalam model, maka x 1 bisa dieliminasi. Nah, itu prinsip stepwise. Jadi kenapa nanti kalau misalkan ada soal terus dia menggunakan forward, terus kalian disuruh mencari rekomendasi misalkan, adakah rekomendasi lain selain metode forward untuk eh, memilih model terbaik ini? Nah, kalian bisa rekomendasikan stepwise karena pada dasarnya forward dan stepwise itu sama. Yang membedakannya itu cuman tadi kalau forward, kalau suatu variabel sudah masuk ke dalam ke dalam model, maka kalau forward ya, dia nggak bakal bisa keluar lagi. Udah itu modelnya, udah fix variabelnya. Tapi kalau misalkan stepwise, kalian masukkan suatu variabel, terus kalian masukkan lagi variabel lain, nah ada peluang tuh variabel yang udah masuk duluan tadi bisa keluar lagi, ya. Jadi bisa keluar dia, atau bisa tereliminasi, gitu bahasanya, ya. Itu untuk stepwise. Nah, kalian juga bisa menggunakan pemilihan model terbaik itu dengan menggunakan eh apa namanya bahasa entry selection kalau nggak salah ya. Dimana coba saya cek dulu ya bahasanya ya. Saya lupa kalau untuk ini tuh enter selection apa apa ya? Bentar ya, bentar. Ini udah saya rekam kan. Eh, ya all possible regression ya, sorry. Satunya tuh all possible regression. Ini all possible regression. All possible regression. Di mana all possible regression itu ya bisa pakai R square ya, bisa pakai AIC, SBC. Nah, gitu-gitu ya. Jadi bisa menggunakan berbagai indikator. Ini AIC ya, AIC. Ini bisa menggunakan berbagai indikator. Nah, kalau R square pilihlah yang paling besar, kalau AIC, SBC pilihlah yang paling kecil. Nah, ini materi UAS ya rangkumannya. Setelah pemilihan model terbaik, kita juga menguji asumsi klasik ya. Jadi uji asumsi klasik. Nah, asumsi klasik yang kita uji, bukan bukan uji ya, kita periksa ya. Jadi asumsi klasik yang kita periksa tuh ada 4 ya. Kalau dia RLB, ada 3 kalau dia RLS. Yang pertama normalitas, kemudian eh, homos ya, homoskedas. Yang ketiga non autocore, yang keempat non multicore.
Nah, non multi call sendiri itu digunakan saat kalian RLB. Tapi kalau hanya RLS, hanya tiga aja nih, normal, homos, dan autocore, non-author. Ya, kalau misalkan RLB ya keempat-empatnya dipakai. Gitu. Nah, ini ya materi-materi UAS. Sebenarnya kan satu lagi ada regresi spasial ya, tapi saya nggak yakin ya. Kalau kalian merasa berat, ya boleh aja sih belajar. Siapa tahu keluarnya cuma materi aja kan. Kalau memang kalian nggak ada praktek di kelas terkait dengan regresi spasial ya, terutama menggunakan Geoda dan GWR, aplikasinya itu, ya pelajari aja ya materinya secara singkat aja. Karena daripada kalian berat ya mikirinnya. Karena kalau saya lihat UASnya kemarin pun kayaknya nggak ada gitu. Saya juga yakin sih, karena kan cuma satu pertemuan itu dipadatkan. Satu, kalau saya dulu belajar regresi spasial yang materi kalian tuh mungkin bisa 3 4 pertemuan, nggak cuma satu pertemuan. Kalau kalian kan cuma satu ya di pertemuan akhir. Silahkan kalau mau dibaca. Ya, pada intinya regresi spasial itu yang membedakannya dengan apa namanya, dengan regresi biasa karena adanya autokorelasi spasial. Itu aja. Autokorelasi spasial dan dependensi spasial gitu. Ciri-ciri dari data spasial itu adalah data yang memiliki koordinat latitud dan longitud. Itu aja sih. Terus misalkan kalau dia hanya dependensi spasial pakainya model apa. Nah, gitu-gitu aja yang kalian pelajari. Kalau sampai yang teknis-teknisnya kalau memang nggak praktek, ya udah nggak usah terlalu dianukan apa, nggak usah terlalu dikuatkan gitu. Yang penting empat ini kalian kuasai. Betul kan, tapi regresi spasial cuman satu kali pertemuan di kelas kalian, ya nggak? Kalau memang betul, ya saran saya sih. Oh, 4 kali ya regresi spasial ya. Soalnya di PPT pertemuan 14 doang. Ya kalau seperti itu kalian pelajari lah geodanya berarti cara memilihnya. Oh, ada praktikum ya? Bukan. No, spasial. Nah, iya. Jadi spasial tuh ya udah kalian nggak usah terlalu. Biasanya kan kalau mahasiswa kan saya tahu ya, paham saya. Karena ada satu materi itu kirain masuk gitu. Kalau kita lihat soal-soal tahun ini nggak ada soalnya. Paling tiga sih kalau soal ujian tuh. Nah, kalau ini kan regresi apa? Ini tuh regresi polinom. D4 juga sama. Masih D4 sih materi langsung ya. Ya itulah maksudnya mata kuliah sendiri deh kalau regresi spasial tuh analisis data spasial SIG. Sistem Informasi Geografis. Berarti ini ya yang mesti kalian pahami. Kalau regresi dummy ini kan gampang ya. Pada dasarnya sama kayak regresi biasa. Cuman kan penggunaannya X-nya yang kualitatif ya. X-nya kualitatif, terus kalian memilih variabel reference, reference kategori. Nah, kalian pilih tuh. Oke, kita coba beranjak ke soal ya. Saya nggak punya datanya soalnya nih.
Kalau disuruh menuliskan persamaan regresi yang diperoleh, ya, maka di sini persamaan regresinya ya. Kalau namanya persamaan regresi itu harusnya Y-cap ya, hati-hati. Gini ya teman-teman ya, paling tidak kalau teman-teman tidak mendapatkan hasil yang optimal, maksudnya tidak mendapatkan nilai yang pas hasil estimasinya ya, bukan nilai UASnya. Hasil estimasinya itu nggak pas, paling tidak teman-teman benar dalam menuliskan persamaan dengan model. Kalau model tuh ini ya ada errornya, tapi kalau persamaan tuh Y-cap sama dengan nah, alfa nolnya berapa atau beta nol. Di sini kan beta nol capnya berarti. Ini kan ada angkanya hasil running teman-teman atau hasil perhitungan. Nah, di sini kan soalnya boleh menggunakan laptop ya. Ya berarti kalian menggunakan SPSS aja. Nah, saya nggak punya data nih, data suhu Anarek. Ya, saya nggak punya. Jadi beta nol plus beta satu cap. Nah, X satu plus beta 2 atau beta satu satu ya, beta satu satu cap X satu kuadrat. Di mana X satunya ini ya teman-teman ya, itu adalah selisih antara nilai asli dengan rata-rata X-nya. Jadi yang teman-teman regresikan tuh nanti adalah ini, misalkan teman-teman punya data Y, kemudian punya data X ya. Ya udah teman-teman cari dulu nih nilai X bar teman-teman. Ya, misalkan nih X barnya adalah 5 misalkan. Misalkan di sini ini kan data ya, misalkan 2 3 berapa ya? 2 3 eh ini kan 5 10 berarti ya. Nah, 10 2 tambah 3 tambah 10 kan 15. 15 bagi 3 kan 5 X bar. Nah, teman-teman buat data baru nanti X kecil. Ini kan X besar nih, ini X kecil. Nah, saya kasih inilah titik kecil. Berarti kan nanti selisihkan 2 dikurang 5 berapa? Minus 3 ya. 3 dikurang 5 minus 2. 10 kurang 5 5. Nah, ini yang teman-teman regresikan di sini. Yang menjadi X regresi teman-teman di model tuh ini. X yang ini bukan yang ini. Karena kalau yang ini teman-teman tidak mendapatkan hasil yang unik kalau dibuktikan secara matematis. Nah, interpretasinya ya kalau ini ya, ini namanya efek linear ya. Efek linear. Nah, ini efek kuadratik. Efek kuadratik. Tahu kan cara itunya, cara ngerunningnya? Jadi teman-teman jangan menggunakan anu nanti ya. Harapan saya jangan menggunakan manual kalau udah bisa menggunakan laptop, gunakan SPSS. Gimana tahu nggak cara ngerunningnya? Udah biasa kan di kelas? Halo? Soalnya saya nggak punya datanya nih. Nah, ya. Jadi ya tuliskan aja persamaan. Jadi baca di sini ya. Ini persamaan regresi. Jadi kalau persamaan regresi ya dituliskan ini. Terus beta nol beta satu
Yang ada cap-cap betanya ini diganti dengan koefisien yang udah didapatkan dari SPSS gitu. Nah, ini efek linearnya, ini efek kuadratiknya. Nah, uji apakah efek kuadratik itu berpengaruh dalam menjelaskan hubungan. Artinya kan apakah beta 11 ini signifikan nggak? Kalau dia signifikan kan berarti kurang dari 0,05 kalau kita menggunakan alfanya 0,05. Kan gitu. Ya kan? Nah, jelaskan dan menyebutkan semua tahap pengujian. Tahap pengujiannya berarti kalau bisa dari uji simultan dulu. Uji simultan karena kita kan ingin melihat atau uji F ya maksud saya. Nah, karena kan kita ingin melihat apakah minimal ada satu variabel yang signifikan mempengaruhi Y. Setelah itu baru kita ke uji T untuk melihat efek kuadratiknya. Gitu. Ya, itu tahapan-tahapan pengujiannya. Uji F dulu baru uji T. Nah, kalau dia regresi kubik apakah lebih baik katanya ya? Ya belum tentu ya. Regresi kubik itu kan berarti dia ordo 3 ya. Kubik kubik itu kan pangkat 3. Kalau pemodel apa ternyata kalian tuh plot dulu datanya sebisa mungkin. Antara X dengan Y ini kalian plot. Ya, kalau dia membentuk polanya misalkan gini, it's, misalkan membentuk polanya itu seperti ini, gini misalkan ya kan datanya gini. Ya ini kan lebih baik gitu. Jadi belum tentu. Ataupun misalkan dia terbuka, ini kan terbuka ke bawah ya. Kalau dia terbuka ke atas bisa aja. Kalau seperti ini ya lebih baik menggunakan efek apa namanya ordo kedua ya polinom ordo 2 bukan polinom ordo 3 ataupun yang seterusnya. Jadi dia belum tentu lebih baik dan dia itu lebih kompleks. Sebenarnya secara teori kalau nggak salah sih ya. Coba ya kita cek dulu ya. Saya takutnya salah nih. Kalau misalkan di sini ada nggak polinom? Hmm, Baik, saya cek ya. Coba kalau kalian mau ngecek-ngecek ya langsung aja ya ke foldernya ya. Udah agak lama nih ya. Polinom tuh kita pertemuan berapa ya? Saya lupa sih. Saya di sini ada ya. Ini di UAS kalian nih. Polinom itu kalau nggak salah analek analek bentar ya. Kalau nggak salah ya analek 8 apa ya? Jadi saya cari dulu. Sebentar. Saya takutnya salah menyebutkan ya.
karena itu sesuatu yang pasti sebenarnya. Jadi cara membuktikannya bisa lewat teori, ya bisa juga lewat itu, lewat visualisasi data, ya. Kalau misalkan lewat visualisasi data ya tadi ya, pakai ini, pakainya, pakai gambar, karena kan lebih kelihatan hubungan antara X dengan Y, ya. Kalau udah jelas dia itu membentuk pola parabola, ini kan parabola kan. Kalau matematik kan persamaan iya kan, seingat saya sih parabola ya. Di mana modelnya ya model kuadratik seperti ini. Ada dua X, di mana X-nya itu X-nya yang kuadrat. Ntar saya cek dulu ya. Karena ya terserah kalian. Mau digambar boleh, mau nggak digambar juga nggak masalah. Eh, lebih baik ya digambar. Lebih baik sih digambar. Digambar plot antara X dengan Y ya. Nah ini dia. Yang saya dapat nih. Kalau teman-teman mau cari PPT-nya lagi, nih udah kelihatan nggak PPT-nya nih? Di pertemuan 6 ya. Nah, ini kalau Ordo 3 tuh berarti ini. Gitu. Dan juga kalau misalkan ditanya alasannya kenapa harus dikurangkan antara XI dengan X bar tadi ya. Kenapa nih harus dikurangkan dulu? Nah, ini kan harus dikurangkan dulu nih XI min X bar. Itu salah satu kegunaannya untuk mengurangi multikolinearitas. Karena kan modelnya ya mengandung X yang sama. Jadi kan X1 dengan X1, ya kan? Berarti kan itu sebenarnya dua variabel yang sama tuh, X1 kuadratnya. Cuman kan ya apa namanya? Udah kita kurangkan tuh dengan rata-ratanya. Jadi dia dianggapnya tidak sama lagi. Makanya dia bisa mengurangi multicol, gejala multicol. Dan juga ya mungkin bisa dijelaskan kalau dia dinyatakan dalam notasi matriks ya kalau kita paksakan hasilnya itu ya, hasil dari betanya ya. Oh, sorry, sorry saya lanjutkan ya. Tadi sampai di sini ya. Kalau misalkan ditanya kenapa X-nya itu harus dikurangkan dengan X bar yang pertama untuk mengurangi multicol, jelas ya. Kemudian satunya lagi, kalau misalkan dipaksakan dengan data asli, maka beta itu tidak memiliki solusi yang unik. Artinya tidak akan ada nilai beta yang pas. Ya. Kalau solusi yang unik itu kan artinya betanya fix, nggak akan berubah-berubah lagi gitu. Ataupun nilai betanya ada gitu. Nah, ini kan contohnya kalau misalkan plot kalian tuh seperti ini, terus ada kecenderungan turun, lagi kayak grafik naik turun, ataupun landai ini, terus turun, mau naik lagi ya, intinya cekung gitulah, ya. Maka lebih baik menggunakan model ini. Kalau tadi ya, kalian coba gambar lah, ya kan? Tapi ternyata kalau gambarnya gini, meliuk-liuk gini kayak kayak apa?
grafik sinus ya, fungsi sinus. Kan kayak ada gelombang naik terus turun lagi gitu. Naik turun naik turun. Nah, mungkin ordo 3 atau kubik tuh lebih tepat. Mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi di soal, misalkan ya di soal ini ternyata lebih bagusnya gini, maksudnya gambarnya tuh seperti ini, maka ini lebih baik harusnya. Cuman kan nggak kalian harusnya nggak kalian uji karena kan kalian cuma dimintai pendapat gitu. Untuk poin A dengan B ya tetap kalian menggunakan cuman cukup ordo 2 saja. Ya parabola untuk ordo 2. Nah, ini juga bisa kalian apa? Bisa kalian terapkan ya di jawaban kalian. Kalau misalkan fungsinya kompleks, ya lihat dulu fungsinya kompleks nggak nih? Kalau enggak ya dari gambar gitu, dari gambar ini. Intinya sih dari gambar plot antara X dengan Y kalau saya. Udah paling benar itu. Kalian gambar dulu plot Y dengan X, nah, kalian kasih pendapat. Kira-kira lebih dekat ke ordo 2 apa ordo 3 nih gambarnya. Kalau ordo 2 ya udah, cuman parabola biasa. Kalau ini ya hiperbolik kali ya sebutannya. Karena habis naik, turun lagi gitu. Gitu ya kira-kira ya jawaban untuk regresi polinomnya. Sebab saya nggak pegang datanya. Saya cuma tahu soalnya aja. Saya ngarahin aja sih. Nah, kalau ini kan memang ordo 3 nih ya. Ruang 3 dimensi. Model terbaik yang ini. Model terbaik yang untuk polinom. Jadi ya untuk menentukan model terbaik ya kalian plot aja antara data X dengan data Y ini. X dengan Y kalian plot, kalian lihat gambarnya. Coba misalkan. Ini kan beda sih tapi ya. Karena datanya nggak lengkap ya. Coba ini X, ini Y. Berarti kan X-nya satu, ya. Ada dua di sini ya 5,6 sama 6,4 katakanlah gini. Terus di 5, di 5 ada dua. Nah, dia kan awalnya dari 6,4 dulu ya. Kalau 6,4 kan berarti gini, 6,4 turun ke 5,6, terus set, ini cekung lah ibaratnya gini ya gambarnya ya. Nah, kalau saya nggak tahu sih data setelah ini tuh gimana. Data ini kan cuma ada 4 data doang nih, X dengan Y. Kalau kita mengacunya ke 4 data gini ya, kalau menurut saya lebih cocoknya memang kuadratik ya. Karena dia parabola biasa yang terbuka ke atas. Terbuka ke atas berarti negatif ya, alfa nolnya. Ingat gak dulu pelajaran matematik atau kalkulus kalau nggak salah. Kalau dia terbuka ke bawah positif, terbuka ke atas negatif. Iya, betul. Mm-mm.
Kan di sini udah ada nih. Antara Ordo 3 dengan Ordo 2 gimana gambarnya tuh? Sama lah seperti kita menentukan model apakah ingin menggunakan polinom atau regresi biasa gitu kan. Kan by gambar dulu, by plot dulu, diplot dulu secara deskriptif. Itulah kenapa kalian belajar analisis data eksplorasi. Oke ya, gimana? Bisa lanjut ke nomor 2? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, jadi kalian dikasih output seperti ini. Dan peneliti itu eh menggunakan metode forward. Ya, metode forward berarti kan masukin satu-satu. Ada tiga nih, ada tiga variabel X, PMTB, angka harapan hidup sama indeks indeks harga. Eh, kok dependen variabelnya? Yaitu UMK pembentukan total. Apa nih? Kok ada UMK? Tapi di sini nggak ada UMK ya. Berarti UMK nggak masuk ke model. Berarti setelah indeks harga itu, berarti yang nggak masuk ke model itu kan adalah UMK sama angka melek huruf ya, AMH. Jadi ada dua variabel yang tidak masuk ke dalam model, ya. Yang masuk kan cuman PMTB sama indeks harga terus angka harapan hidup. Ya, jadi PMTB, AHH sama indeks harga yang masuk ke dalam model. Kalau ngelihatnya dari mana sih? Mungkin kalian bertanya-tanya ya. Ya ini, model terakhir yang ada di sini tuh apa? Ya PMTB, AHH sama indeks. Karena kayaknya forward selection. Forward selection tuh model terbaik tuh model yang paling final, artinya step yang paling akhir gitu. Karena kan dia masukin satu-satu. Prinsipnya kan gini ya forward selection ya. Kalian punya ini ya, katakan X1 itu adalah UMK, upah minimum kabupaten. X2 itu adalah PMTB, ya, PMTB. X3 itu adalah angka merek huruf. Kemudian X4 itu adalah, aduh, kebalik. Udahlah ya. AHH. Kemudian X5 itu adalah indeks. Teorinya kan adalah kalian cari dulu mana X yang paling besar korelasinya terhadap Y. Ternyata kalau kita lihat di sini variabel yang pertama kali masuk itu adalah PMTB. Otomatis ya X itu X PMTB, sorry, kegedean. Otomatis korelasi antara PMTB dengan variabel Y itu lebih besar dibandingkan yang lainnya. PMTB Y gitu ya. Itu lebih besar daripada RUMK ya X1.
X1Y lebih besar daripada R, X3Y lebih besar daripada R. Kok R gini ya? Sorry, 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 sorry. Harusnya R kecil. Lah ini koefisien determinasi. R X4Y R X5Y. Ya, jadi X2 ini lebih besar dibandingkan RR lain, makanya dia masuk duluan. Kemudian nanti kalian uji lagi variabel mana yang paling besar terhadap R selain PMTB tadi. Coba ya kita lihat di sini ya. Kita nyontek dulu. Saya agak lupa nih. Apakah parsial itu? Nah, lalu nanti ada korelasi parsial. Ingat kan rumusnya ini, rumus ini harus ingat ya. Kalian cek korelasi parsialnya. Ini PMTB udah masuk tuh. Berarti yang kalian cek nanti adalah berarti di sini setelah PMTB ternyata AHH. Berarti kan RAHH RAHH terhadap Y given ya PMTB itu lebih besar daripada yang lainnya. Jadi setelah ada PMTB itu lebih besar. Berarti kan atau bahasanya tuh gimana ya kalau kalau secara simbolis ya. Ya betul ya. X1 X2. Jadi gini. Jadi AHH terhadap Y itu saat ada PMTB itu lebih besar daripada yang lainnya. Terus nanti berarti yang terakhir adalah R indeks indeks terhadap Y di saat ada PMTB. PMTB itu kan X2 ya, kemudian ada AHH. AHH itu X4. Nah, gitu. Itu lebih besar daripada yang lainnya. Daripada R, berarti yang belum kan indeks, kemudian ada awalnya kan indeks, kemudian ada UMK sama ada AMH. Ada tiga variabel X1, X3 sama X5. Ternyata partial correlation X2 terhadap Y di saat PMTB dan AHH ada dalam model itu lebih besar dibanding yang lainnya. Tapi ya ternyata di indeks berarti dia tidak signifikan tuh. Makanya dia berhenti. Dia cukup sampai indeks. Nah, makanya dia berhenti di indeks. Gitu ceritanya. Kenapa dia bisa dapatnya sampai ini. Ini kan X1, sorry. Ini katakanlah X2, ini adalah AHH di sini X4 misalkan. Terus ini X5. Berarti kan hanya variabel ini yang masuk ke dalam model. Jadi kalau nanti model finalnya tuh gini. Persamaan model finalnya tuh gini. Y sama dengan ya alpha 0 plus alpha 1 PMTB plus alpha 2. Aduh, agak susah nih ya, mohon maaf. Hmm, X2 apa AHH plus X3 indeks plus error.
Nah, ini modelnya nanti. Ya ini ya, ini modelnya kalau persamaan ya tinggal dikasih cap, tinggal running ya. Alfa nolnya berapa, alfa satu berapa, alfa 2 berapa, alfa 3 berapa, tanpa E juga. Dengan cap dan tanpa E. Ya, ini persamaan regresinya. Ini dia mungkin menggunakan alfanya 1% ya, bisa aja. Ataupun karena di sini kalau kita lihat signifikansi dari T, dia signifikan sih ya. Cuman logikanya, kalau dia punya 5 variabel, nggak masuk semua, berarti kan di indeks nggak signifikan tuh. Aturannya kan adalah tadi, aturannya itu eh kalau misalkan dia tidak signifikan maka berhenti katanya kan. Coba lihat di sini kalau nggak saya. Di sini nih. Nah, jika X1 tidak signifikan, maka proses berhenti dan modal terbaik yang diperoleh dengan metode adalah X2 saja. Nah, sorry, 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 saya ralat, saya ralat. Bentar. Oh, gini, gini. Nah, kita nggak tahu nih. Sorry, 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 sorry. Saya ralat pernyataan saya. Saya ralat, gini, gini, gini. Jadi, eh, indeks signifikan ya. Nah, di antara kita nggak tahu di antara UMK dengan AMH apa mana yang dia tidak signifikan gitu. Jadi kan setelah ini kan berarti kan ada tuh pemilihan lagi memasukkan variabel X ke dalam model tuh ada lagi. Cuman kita nggak tahu yang mana tuh variabel X yang dimasukkan apakah UMK atau AMH kan sisa 2 variabel kan. Mana? Kayak katakanlah berarti UMK gitu misalkan. UMK yang paling besar korelasinya dengan Y. Karena kan ini mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Produktivitas kan rumusnya itu adalah output dibagi jumlah tenaga kerja, gitu kan? Harusnya kan gitu ya. Output dibagi jumlah tenaga kerja berarti iya, mungkin upah minimum kan mempengaruhi misalnya gitu kan output. Kan bisa aja itu ataupun jumlah tenaga kerjanya. Nah, misalkan UMK yang paling besar secara teori mungkin ya terhadap Y. Kita masukkanlah ke dalam model. Ternyata UMK itu tidak signifikan terhadap Y, maka berhenti prosesnya. Tetapi yang dipilih cuman yang signifikan-signifikan aja. Indeks, PMTB, dan AHH. Gitu. Ya, kalau tadi kan saya ralat tuh. Di awal saya bilang indeks tuh yang nggak signifikan karena dia yang terakhir. Tapi kalau kita baca lagi di sini, ternyata yang nggak signifikan itu dia nggak tetap nggak masuk ke dalam model. Tapi dia mengcut atau menstop atau memberhentikan ya proses dari pemilihan model itu sendiri. Nah, jadi pemilihan model berhenti, lalu kita pilih ya model terakhir yang signifikan gitu. Mohon maaf ya. Kayak gitu kira-kira. Jadi kita berhenti di variabel yang signifikan terakhir. Bisa ditangkap nggak sampai sini kira-kira maksudnya? Ini sekalian nih sebenarnya untuk mengarahkan kalian kalau disuruh.
nanti memilih modal terbaik dengan metode stepwise. Kalau di sini sih nggak disuruh ya, kalian cuma menentukan, udah dikasih output. Kalau gini kan enak, dikasih output udah dibilang tinggal kalian kalian nentukan variabel mana nih yang bakal jadi model gitu, yang terpilih yang paling akhir. Ya. Kalau yang seperti ini yang terpilih yang paling akhir yang nomor tiga, ya yang ini variabelnya, modelnya itu yang tiga. Cuman kalau kalian disuruh nanti takutnya ya pas ngerjain soal itu yang agak riskan saya. Kalau kalian nggak paham konsepnya, intinya dilanjutkan gitu. Kalau misalkan ini indeks ternyata dia signifikan terhadap Y, ya kan? Maka kita lanjut ke variabel antara UMK atau AMH. Kita cek dulu mana variabel yang korelasinya lebih besar terhadap Y, ya antara UMK dan AMH, ya. Mana korelasinya yang paling besar terhadap Y di saat variabel lain udah masuk ke dalam model atau korelasi parsial bahasanya. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, mana tuh variabel yang lebih besar? Oke. Kalau ini tahulah ya, persamaan regresi terbaik berdasarkan output apa? Ya udah jelas ya, persamaan yang terbaik tuh yang nomor tiga. Kita tuliskan deh ya. Ini kan udah langsung tulisin gitu kan. Kita tuliskan ya. Itu yang terbaik. Yang ini ya, yang berarti yang terbaik ya. Tinggal kita salin aja nilainya. PMTB plus tinggal salin-salin aja. Di minus di akhirnya ya. 3, berapa itu? 3,2 indeks. Jangan lupa dikasih learn ya. Jangan lupa dikasih learn sesuai dengan ininya, outputnya. Nah, untuk yang poin B itu kan disuruh ya. Jelaskan langkah-langkah. Berarti ini langkah-langkahnya. Gitu ya.
Jadi langkah-langkahnya ya kalian harus tentukan dulu mana variabel yang korelasinya lebih besar terhadap Y. Nah, itu yang kalian dahulukan untuk dimasukkan ke dalam model. Berarti kan di sini PMTB yang lebih besar. Ujilah PMTB terhadap Y. PMTB ternyata signifikan. Lanjut, kita cari lagi variabel yang paling besar korelasinya terhadap Y. Ternyata dapatnya AHH. Kita lanjut uji parsial terhadap AHH. Signifikan. Lanjut, kita cari lagi variabel yang korelasinya paling besar. Berarti kan sisa tiga variabel antara OMK, AMH, dan indeks. Dapatnya indeks. Ternyata indeks kita ujikan ke Y, signifikan juga. Lanjut lagi. Nah, kita pilih antara OMK dan AMH. Katakanlah yang paling mendekati secara teori itu UMK. Yang korelasinya atau hubungannya lebih besar terhadap Y. Kita pilih UMK. Ternyata UMK ya tidak signifikan. Maka proses berhenti. Dan yang terpilih adalah hanya PMTB, AHH, dan indeks. Gitu. Kira-kira kalau jawab soal nomor 3B ini bisa nggak dari apa yang saya paparkan itu? Berarti nggak tahapannya. Oke ya, saya harap bisa ya. Jangan sampai nggak bisa ini soalnya mudah. Sayang kalau dilewatkan gitu ya. Nggak ada yang susah nih soalnya. Nggak ada yang susah dalam arti bisa dijawab semua gitu. Ketepatan itu kan itu penilaian dosen aja. Paling enggak A, A minus A bisa. Iya, A narik A lah harusnya ya. Oke, kita lanjut berarti ya ke yang tiga. Sorry, C ya. Nah, selain menggunakan metode forward, metode apa yang bisa digunakan? Sebenarnya bisa menggunakan backward, bisa menggunakan stepwise. Tapi kalau misalkan waktu mepet, silahkan pilih salah satu. Ya. Kenapa? Karena stepwise itu paling dekat ya. Ini bisa menggunakan stepwise. Ini sebenarnya backward bisa. Ini yang paling mirip ya. Ini yang paling mirip. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sih backward juga bisa. Karena kan tetap aja dia itu mempertimbangkan korelasi yang paling kecil kalau nggak salah ya. Coba ya. Karena gini, apa yang paling besar ya, tapi dia parsial gitu ya. Ya kan? Korelasi parsial terkecil. Otomatis akan sama aja sih hasilnya menurut saya. Ya. Kalau semisal tadi katakanlah antara sisanya kan berarti kan UMK dengan AMH. Dia pasti sama-sama nggak sih. Berarti kan nanti yang diuji lebih dulu tuh antara UMK dan AMH. Dan semisal kalau di dalam regresi, dalam backward itu dia sama-sama nggak signifikan, berarti kan dia terus berlanjut gitu. Pasti akan sama aja. Stepwise bisa, backward bisa. Nggak ada yang itu sih sebenarnya. Nggak ada yang terbaik. Cuman ya kalau kalian nggak bisa menguraikan alasannya, ya lihat yang paling deket aja. Kayak stepwise misalkan. Stepwise sama soalnya. Kan ada masuk akal lah ya. Karena kalau kita milih apa milih stepwise ya karena sama metodenya gitu kan caranya juga sama yang membedakan dia bisa keluar aja variabelnya gitu dikeluarkan
Tapi kalau kalian bisa menguraikan bahwa backward sebenarnya pada dasarnya sama aja, juga nggak apa-apa. Baik backward atau stepwise sih bebas sih menurut saya. Karena kalau backward, kalian kan punya modal full dulu tuh. Nanti kalau backward ya, nih. Jadi kalau backward, cara main backward tuh gini. Kalian punya 5x misalkan ya. Y, alpha 0 x 1 alpha 0 plus alpha 1 x 1 plus alpha 2 x 2 plus alpha 3 x 3 plus alpha 4 x 4 plus alpha 5 x 5. Nah, katakanlah ini dua variabel akhir ya. Dua variabel terakhir yang tidak masuk ke dalam model kalau pakai forward. Tapi kan logikanya, ini kan adalah variabel-variabel yang korelasinya paling kecil tuh. Dibandingkan tiga variabel lain yang udah masuk duluan. Otomatis nanti pas menguji backward, variabel ini dulu yang akan diuji. Ya. Dan udah pasti, dia nggak akan signifikan kalau di sini dia juga tidak signifikan. Tadi kan gini logikanya. Tadi katakanlah ini kan X1, X2, X3 ya, yang atas nih kursor saya nampak kan. Nah, kita memilih sampai X3 karena apa? Karena X4 itu tidak signifikan ketika kita masukkan ke dalam model. Jadi asumsinya X4 dan X5 itu ya tidak signifikan lah kalau dimasukkan ke dalam model. Kalau asumsinya seperti itu, maka metode backward pun akan sama juga hasilnya dengan Y ini, dengan forward gitu. Nah, itu kalau kalian bisa menjelaskan, kalau saya sih bisa. Kalau kalian mungkin mungkin aja bisa gitu. Mungkin aja nangkep maksudnya. Asumsinya kan kalau mau UMK atau AMH kalau kita masukkan ke dalam model full gini, dia tetap aja nggak signifikan tuh dua variabel ini ketika menggunakan forward. Maka menggunakan backward pun akan sama aja hasilnya gitu. Karena kita udah bisa menebak bahwa X4 dan X5 itu udah pasti nggak berpengaruh terhadap Y dan pun dia akan diuji terlebih dahulu. Kan backward kan gitu. Mengujinya dari variabel-variabel yang korelasinya kecil. Dan kalau dia tidak signifikan, ya, maka dia akan terus berlanjut berlanjut untuk menghilangkan variabel tersebut dalam model. Kalau berlanjut kan berarti ini nanti hilang, terus ini hilang. Nah, dia akan stopnya di X3 berarti nanti karena X3 signifikan gitu. Itu backward. Bebas ya mau menggunakan stepwise atau backward asal bisa menguraikan alasan. Yang penting alasan aja argumen. Gimana? Any question? Stepwise bisa, backward bisa. Ya. Oke ya itu. Jadi kalian kuasai aja itu teorinya yang penting ya. Jangan dihafal, pahami step by stepnya. Kalau kalau regresi polinom kan yang penting kalian bisa memplotkan. Memplotkan tuh artinya kalian bisa memberi argumen bahwa yang model yang paling bagus tuh ini gitu. Hmm. Ya, kalian bisa plotkan dulu X dengan Y, kemudian kalian bisa ngeran antara variabelnya. Dan nanti ini dikuadratkan juga nih. X ini kuadrat ya, hati-hati jangan lupa. Jadi kan ini berapa? 9, 4, 25. Ini ada datanya lagi. Ya udah kalian run dengan RLB biasa aja gitu. Pakainya data ini. Nah, Y X dengan X kuadrat.
Yang penting kan kalian kurangkan nih antara X I dengan X bar gitu. Kalian jangan berpikiran ini ya, oh gimana nanti back apa, lack of fitnya dan sebagainya gitu. Saya rasa nggak akan sampai ke situ lah. Ya, yang penting kalian tahu menjelaskan step by stepnya, terus kalian bisa menjelaskan hipotesisnya. Uji hipotesis kan ada dua ya, uji F sama uji parsial, uji T. Udah itu aja yang dipegang. Kalian juga kalau nggak disuruh menguji asumsi klasik ya jangan diuji. Itu. Dia kan nggak ada di sini, nggak ada disuruh. Itu bakal jadi bagian tersendiri. Dia itu di nomor 3 biasanya. Tuh ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Baik stepwise ataupun ini. Nah, ingat juga kalau misalkan ada all possible regression, nanti ya, all possible regression itu berarti yang R square, AIC, SIC. Nah, ini nih, saya nggak tahu nih teman kalian kok dicoretnya gini ya, CP Malau. Nah, itu bisa teman-teman aplikasikan ya. Maksudnya cari nilai yang paling kecil kalau misalkan modal terbaiknya berdasarkan kriteria all possible regression. Gitu. Kalau all possible regression tuh maksudnya teman-teman nggak memilih variabel pakai step by step gitu. Cuman kalian dihadapkan pada beberapa model gitu. Misalkan model pertama cuman X terhadap ya kayak inilah misalkan. Ini kan ada model satu, model 2, model 3. Walaupun ini adalah hasil pemilihan dari katakanlah all possible apa forward ya, tapi kalau misalkan teman-teman di awal itu di spillnya 3 model terus dikasih kriteria AIC, SBC, CP Malau, R square. Nah, teman-teman harus ingat kalau ketiga indikator ini AIC, SBC sama CP Malau itu yang kecil ya. Tapi kalau R square nilainya yang paling besar, itu model yang paling bagus. Nah, kalau misalkan Kak, kalau ada empat-empat kriteria itu muncul, kita harus milih yang mana? Milih R square-nya kah? Milih AIC-nya, SBC-nya, atau CP Malau-nya? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Nggak kayak gitu ya. Nggak harus dipilih salah satu. Tapi pilih mana yang paling dominan. Maksudnya gimana? Misalkan eh model nomor 2 nih misalkan. Dia itu menang di AIC, menang di SBC, dan menang di CP Malau. Artinya nilai AIC, SBC, dan CP Malau-nya dibandingkan dengan model satu dan model 3 itu lebih kecil. Tapi R square-nya kalah dia. Nah, tapi kan dia udah menang 3 indikator. Berarti model 2 yang dipakai gitu. Nah, gitu. Gimana? Itu all possible regression ya kalau nemu. Lebih mudah lagi sih harusnya. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita break sejenak ya. Kalau ada, tulis aja di kolom komentar. 5 menit lah ya sebelum kita masuk ke nomor 3. Saya mau minum dulu. Oke ya, 5 menit berarti lewat 55 kita kembali. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan di chat ya. Yang mana nih maksudnya? Model terbaik kedua itu biasanya model yang X-nya seluruhnya. Maksudnya? Maksudnya gimana nih? Coba dirincikan. Gak apa-apa, tulis panjang-panjang aja. Ataupun kamu VN aja via WA saya dengerin. Biar enak. Atau open mic deh. Tapi kalau malu suaranya kedengeran teman-teman di record, ya udah.
nggak masalah. Kalau saya nangkapnya sih ini ya, apakah model terbaik kedua itu biasanya model yang X-nya seluruhnya? Enggak. Ini kan nggak seluruhnya. Yang paling akhir, kalau forward selection yang paling akhir ya. Ini yang nomor 3. Udah itu aja sih yang simpelnya. Kalau misalkan kalian nemu model di SPSS, output SPSS, ini yang paling akhir, nomor 3 dia forward selection. Semuanya sih sebenarnya yang paling akhir. Pokoknya yang paling akhir gini. Ini kan belum tentu lengkap, karena ada dua variabel yang nggak masuk nih. Variabel UMK sama AMH itu nggak ada, padahal di data ada. Gitu. Tapi di sini nggak ada nih. Ya udah paling akhir ini aja pokoknya, step yang paling akhir. Ya, kayak gitu kira-kira. Oke. Memang belum jelas ya udah diuraikan aja lagi sambil kita break ya. Lewat 55 kita kembali.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, udah saya nggak punya data ini lagi ya. Kalau gitu ya udah ya. Nomor 3 kita ganti pakai data saya aja lah. Ntar, kayaknya saya ada nih. Nah, ini aja ya. Asumsi nih. Ini mirip-mirip sih nomor ini nih. Saya salin dulu datanya. Ini lumayan juga ya, lumayan effort. Sebentar ya, kita coba. Bisa di copy nggak ya? Ntar kita coba. Ah, bisa, syukurlah. 12,28 ya. Baik, coba copy ke Excel. Yang nomor 3 kita bermain-main dengan data aja ya. Kita coba apa namanya? Kita coba praktik lah kolom. Hmm, Oke, udah ya. Sekarang kita buka SPSS. Yang paling penting kalian pegang tuh ya asumsi klasik sama ini, sama stepwise itu. Kalau regresi regresi ya, model regresi ya mudah lah ya. Itu agak susah soalnya. Oke, nah ini kan datanya tadi. Kalau gini kan enak ya, langsung ya udah kita tanpa basa-basi kita langsung uji. Ya, uji asumsi klasik. Regression, linear kita nggak usah lagi lihat soal ya. Intinya nomor 3
uji asumsi klasiknya gitu. Kalau masalah rumus silahkan kalian cek sendiri. Kalau masalah pengujian, ayo kita kerjakan sama-sama. Berarti regression ya linear dan ini RLB ya. Berarti satu nanti nambah multi-call. Oh, ya. Nah, regresi linear ini kan udah familiar semua ya. Nah, statistiknya dulu. Collinearity ini untuk multi-call-nya. Nanti kita akan menampilkan varian inflation faktornya. Bisa juga sih pakai covariant matrix. Cuman saya ya udah daripada kalian nanti makin banyak kerjaan, maksudnya saya tahu ya kalau saya spill ini kalian juga akan kerjakan seperti itu gitu. Maksud saya cukup pakai varian inflation factor aja karena gini, kalau misalkan varian inflation factor itu kurang dari 10, maka apa namanya? Korelasi antar variabel itu tidak akan mungkin di atas 8, pasti di bawah 8. Karena rumus varian inflation factor itu kan kalau nggak salah satu per satu min R R korelasi antar variabel bebas. Jadi kalau misalkan varian inflation faktornya kurang dari 10, maka nilai koefisien korelasi antar variabel bebas itu tidak mungkin lebih dari 8. Nah, ini untuk varian inflation factor, ini untuk autokorelasi. Oke, ingat ya, statistik, ini varian inflation factor, ini adalah untuk autokorelasi. Selanjutnya, kita kita save unstandardized residual. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk normalitas tadi. Continue. Oke. Udah langsung gitu aja. Nah, nanti res ini akan kita gunakan untuk normalitas. Kita uji dulu normalitasnya. Sebenarnya secara teori, normalitas inilah yang jadi fundamental autokorelasi sama homoskedas. Cuman saya nggak bisa tuliskan di sini ya secara gamblangnya. Nanti kalian coba kalau kalian udah nyusun tugas akhir mau sidang, nanti baru kalau mau nanya-nanya masalah ini saya akan jelaskan. Daripada pusing kan, ya udah tangkep aja lah dulu. Pada intinya itu ya. Kenapa saya lebih senang normalitas dulu? Karena kalau nggak normal, ngapain nguji autokorelasi sama homoskedas gitu. Asumsinya harus normal dulu errornya. Nah, kita uji. Salah. Residual ini analyze ya, descriptive statistik explorer, unstandardized, klik oke. Nah, kita ke unstandardized dulu di sini nih explorer, kita klik aja ini. Kita langsung ke kayaknya ada yang lupa nih. Sorry sorry sorry, kita hapus dulu ya ini ya hasil explorernya. Ulangi ulangi ulangi. Sorry sorry. Ada step yang terlewat. Jadi analyze, descriptive statistik, explorer ini plot ya. Nah, normality plot with test ini yang kalian. Jadi tadi explorer plot, normality plot with test, continue, oke. Nah, langsung nih ke test of normality. Langsung aja ke sini. Karena kita menggunakan data yang kecil, maka kita gunakan Sapirowik ya. Kalau Kolmogorov untuk data yang besar, ada yang mengatakan lebih dari 100. Itu udah saya ulang-ulang dari kemarin ya. Kalau saya ya udah kalau memang lebih dari 100 datanya pakai Kolmogorov, kalau kurang dari 100 kayak masih 30 gitu pakai aja Sapirowik. Hasilnya ternyata tolak Hanol ya. Sorry, gagal tolak Hanol ya. Hasilnya gagal, gagal tolak Hanol. Kalau gagal tolak Hanol artinya apa? Data berdistribusi normal ya. Hanolnya itu data berdistribusi normal kalau mau pakai kalimat. Kalau mau pakai simbol bisa, boleh aja.
Misalkan H0 berarti error ya, error berdistribusi normal. Gitu ya. Dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Ini normal berarti. Jadi ini kan ini ya, error. Atau dalam kalimat boleh error berdistribusi normal gitu. Oke. Normalitas. Gimana dengan yang paling mudah dulu ya, varian inflation faktornya, multicolnya kita cek. Wah, nggak ada kan? Nggak ada varian inflation faktor yang lebih dari 10. Aman berarti ya? Berarti aman. Jadi karena nggak ada varian inflation faktor yang lebih dari 10 berarti aman. Kemudian eh nih Darwin-Watson. Nah, ini yang apa namanya? Darwin-Watson ini yang mungkin agak menjengkelkan ya. Karena kita harus curiga nih kalau dia di bawah 2 bisa aja terlanggar. Saya masih punya tabel DW nggak ya? Bentar, kayaknya saya punya tabel DW ya. Cara mengujinya pakai tabel DW ya. Saya udah hapus ya tabel DW saya. Ini sorry ya banyak file-file latsar nih. 2 tahun yang akan datang kalian akan merasakannya. Nah ini, jadi data 29 ya. Data 29. K ini adalah banyaknya variabel bebas. Ya, K itu banyaknya variabel bebas. Nah, K itu banyaknya variabel bebas. Berarti kan ini batas bawah, batas atas. Kemarin yang saya share di grup ya. Pernah tuh saya share di grup terkait dengan apa? Keputusan. Keputusan autokorelasi. Coba dibuka. Di Google juga banyak sih sebenarnya tabel-tabelnya. Jadi kalau dia tidak ada autokorelasi, syaratnya syarat tidak ada autokorelasi ya. Tidak ada itu artinya dia harus DU di antara D dengan 4 min DU ya. Antara DU dan 4 min DU. Nah, kita cek DU-nya di berapa? 1,5 ya. 1,56. Kemudian 4 min DU-nya. 4 min DU-nya 4 dikurang 1,56. 2,44. Nah, kita cek nilai D-nya. D-nya berapa? 0,758. D-nya ini. Berarti kan dia tidak berada di antara tengah-tengah ini kan? Justru lebih kecil daripada DU nih, ya kan? D itu lebih kecil daripada DU. Coba kita cek ada nggak kalau atau DL. DL-nya berapa? DL-nya DL-nya 1,2. Nah, bahkan si D ini lebih kecil daripada DL. D D kan 1,7 ya. 0,78 nih kan tadi kan 0,78. Sedangkan DL
sama dengan 1,26. Nah, kalau kita buat gini rentang inilah ya. Ini DL, DL-nya 1,2 ya. DL, DU-nya DU-nya berapa? 1,56. Nah, D kita di sini ya 0,78. Ini D kita. Ya, D kita tuh di sini. Otomatis kalau D kita di sini, artinya apa? Artinya kalau kita lihat di tabel, semoga masih ada ya tabelnya ya. Kemarin ada share-share tuh di grup. Coba share-share lagi ya. Bentar-bentar. Saya download image dulu. Nah, di grup ada saya kasih tuh. Sorry, itu ada ya, ada korelasi ya, itu salah salah tulis ya. Atau ini aja deh, yang tadi saya tarik, pakai yang ini aja biar jelas. Ini saya tarik ya. Bentar ya. Aduh, nggak bisa di download ya. Sebentar, sebentar. Harap bersabar. Saya screenshot dulu. Nah, ini ya. Pakainya yang ini. Oke, yang saya share di grup. Nah, karena dia itu lebih di kurang dari si DL, maka ada autokorelasi positif ya. Jadi autokorelasinya terlanggar nih. Hmm, kata siapa ya? Sebenarnya saya apa ya? Gini 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 gini. Ada dosen yang mengiyakan, ada dosen yang nggak mengiyakan. Hati-hati. Kalau dosen kalian itu nggak mengiyakan, ya uji aja. Tapi kalau eh, dosen kalian mengiyakan, sorry, apa sih? Tidak mengiyakan ya. Maksud mengiyakan tuh mengiyakan pernyataan Judika misalkan tadi. Kalau misalkan kata dosennya nggak perlu diuji, ya udah nggak usah diuji. Kalau dosennya pernah bilang gitu. Tapi kalau dosennya ngajarin diuji, ujilah. Ya, karena kan walaupun dia bukan data cross sectional, sorry, bukan data series, tapi kan pengaruh dari autokorelasi juga pasti ada gitu. Kelihatan di model, ya. R square-nya besar, terutama ya kan, tapi signifikannya kecil. Nah, itu pengaruhnya ke model. R square-nya besar, signifikannya cuma satu gitu. Bayangin ini 80% loh. Cuman kok cuma X2 aja sih yang berpengaruh gitu. Bahkan nanti ada sama sekali yang nggak signifikan gitu.
Makanya kadang-kadang tetap diuji. Tapi ya kembali ke dosen masing-masing ya. Kalau dosennya bilang ujilah, gitu ya, uji. Kalau enggak, kalau pernah dosennya bilang nggak perlu diuji, gitu, ya udah nggak usah, lebih enak gitu. Gitu kira-kira ya. Oke, nah kita ke ini tutup aja ya. Homoskedis coba ya. Kita ke homoskedas. Jadi autocore-nya terlanggar ya. Multicore-nya aman, normalnya aman, autocore-nya terlanggar. Kemudian multicall. Nah, autocore homoskedas, sorry. Kalau homoskedas kita pakainya uji park ya. Hmm. Bukan ini. Sorry. Saya mau cari filenya dulu. Homoskedas tuh. hmm, Kalau saya jelasin materi ini, biasanya tergantung situasi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kita yang di luar STIS, biasanya saya kembalikan ke dosennya. Ada yang cuman asumsi ini gitu. Kalau saya pribadi sih lebih seneng semuanya gitu, biar modelnya tetap blue, base linear unbiased estimator. Tapi kalau memang udah mepet, kalau dia memang data cross sectional, bukan data series, kita perlu itu untuk analisis ya nggak masalah juga. Cuman agak sedikit bias mungkin ya. Cuman kan insight dari datanya itu masih bisa diambil. Jadi nggak istilahnya nggak jelek-jelek amat karena dari sisi normalitas multiple nggak terlanggar gitu. Menurut saya sih. Kalau masih dirasa modelnya masuk akal dengan real kenyataan di lapangan gitu. Uji mana nih? Uji park ya. Nah, uji park berarti kita harus mencari ini. Kan udah ada tadi ya, resit. Tinggal kita kuadratkan terus kita lenkan. Kita kuadratkan, kita lenkan. Nah, X-nya kita lenkan. Nah, berarti kita lenkan dulu ya. Caranya kan compute, dikuadratkan dulu ya. Jangan dilenkan dulu. E2 lah ya. Kan ini dikali ini. Nah, terus kita compute lagi. Hmm, Kita compute len. Nah, len. Aritmatik ya. Len E2. Nah, dapatkan variabel ininya, y-nya kan adalah len E kuadrat. Sekarang X-nya yang kita kuadratkan. Kita lenkan, sorry. Kok kuadratkan sih? Nah, compute variabel. Berarti len X1 dulu ya. Berarti len X1. Terus len X2. Nah, sekarang dengan uji part, sorry, kita regresikan dua variabel ini terhadap len E ini. Jadi ini kita regresikan, E, ini variabel terikatnya, ini variabel bebasnya. Ini variabel bebas, ini variabel terikat ya. Oke, kita analyze dulu. Sorry, kok analyze sih. Langsung linear, dari set. Nah, oke aja. Nah, kita lihat.
Berarti kan kita fokus ke ini, regresi learn-learn tadi ya. Kita lihat aja nilai signifikansinya. Ya, di sini apa keputusannya? Nah, dia akan terjadi heteros jika variabel-variabel ini signifikan. Ternyata baik len x1 maupun len x2 kalau kita regresikan terhadap y, dia itu tidak signifikan terhadap y. Y-nya kan adalah len e2. Ya kan nggak signifikan kan? Gagal tolak H0 semua nih. Artinya apa? Artinya tidak ada gejala homoskedas. Kalau dipikir-pikir, bukan dipikir-pikir lagi ya. Sebenarnya secara teori, yang kamu bilang sih tadi teori juga sih sebenarnya, Jud. Terkait dengan apakah data cross section nggak perlu diuji autokorelasinya. Sebenarnya teorinya ada. Nah, kalau kita ngacunya pakai mazhabnya itu, maka model ini ya udah bagus berarti bisa diaplikasikan gitu. Ya kan bangun model. Ini modelnya udahlah ya bosen juga yang ngerjain ini terus ya. Kita langsung tembak aja ke sini. Kalau di sini kan apakah memenuhi asumsi homoskedas aja ya? Memenuhi ya. Menggunakan uji pak tadi, tidak ada variabel yang signifikan mempengaruhi len E2. Gitu ya. Kalau ini nggak perlu ini. Yang C. Ini soal D4. Saya nggak tahu D3 apakah sampai serumit itu. Tapi kayaknya nggak deh ya. Yang penting kalian bisa menjalankan aja. Kalau regresi spasial, saya rasa nggak perlu lah ya. Karena kalian pun ya nggak terlalu anu apa namanya nggak terlalu mempelajari secara mendalam, cuman satu pertemuan aja soalnya. Ya ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait pertemuan kita hari ini? Nah udah saya bahas semua nih ya. Kalau spasial silahkan ya lihat video saya yang terakhir aja sebagai pengetahuan ya. Mungkin pengertian data spasial itu apa, kemudian kenapa harus ada regresi spasial. Kalau misalkan keadaannya dia dependensi spasial bukan autokorelasi spasial gimana? Pilih model apa, SAR apa SEM, nah itu gitu ya. Itu secara garis besar aja gitu. Oke lah, kalau memang nggak ada ya, karena ini juga pertemuan terakhir ya. Kalian habis ini udah naik tingkat 3 ya berarti ya. Selamat lah ya. Semoga nanti PKL-nya lancar di tingkat 3, walaupun belum ya. Kemudian apanya lagi tugas akhirnya juga lancar. Kalau kalian mau nanya-nanya terkait statistik ke saya, silahkan ya. Jangan sungkan. Walaupun kita nggak lagi di ngambis koi misalkan. Silahkan aja. Saling berkomunikasi itu penting ya. Apalagi kita satu alma mater, nggak masalah. Jadi kalau mau konsultasi kak ini gimana 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 mau terkait UAS ini ataupun sebagainya, silahkan. Yang paling penting pesan saya jangan bosan untuk belajar, jangan takut salah. Ya itu sih pesan saya. Jangan takut belajar, jangan takut salah. Tapi jangan juga terlalu idealis. Silahkan terima eh, apa masukan-masukan dari yang lain. Ya misalkan tadi kayak model regresi gitu. Kalian pikirkan lagi, tinggal kalian pikirkan. Oke? Tinggal kalian pikirkan mau pakai model yang mana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semangat UASnya. Mohon maaf selama 16 pertemuan mungkin ya
belum maksimal dalam memberikan pengajaran atau pembimbingan ataupun masukan karena memang bentrok juga dengan kerjaan di BPS yang padat. Nanti kalian merasakan lah. Sukses selalu semuanya. Terima kasih ya. Mungkin saya bisa akhiri pertemuan hari ini.